kandungan yang kelor ini. Mungkin semua pasti sudah ya familiar ya bahwa kelor ini luar biasa kandungannya. Dari aspek zat gizi ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini kan Anda lihat di tabel ini kandungan gizi ini di baik yang ada pada polongnya, pada daun segar, daun keringnya ini sudah diteliti orang ya, sudah bisa dikuantifikasi berapa sih kandungannya ya. Termasuk berbagai vitamin dan mineral ya. Dan paling bagian bagian bawah ini yaitu berbagai protein ya, protein atau bahasa sederhananya asam amino ya, asam amino itu yang 20 yang ada pada yang jenis-jenis yang ada pada protein itu lengkap. Bahkan ada yang mengatakan kandungan protein pada kelor ini eh, apa ya, sekian kali lipat lah dibanding protein yang ada pada susu eh, dan pada makanan-makanan yang ada kaya akan protein. Jadi memang sungguh luar biasa kelor ini ya. Ini terkait dengan zat gizi ya. Selain itu ada zat gizi ya. Dia bukan gizi tapi dia merupakan bahan aktif yang sangat bukan sangat tapi memberi manfaat besar dalam tubuh kita kalau kita mengkonsumsinya ya. Kita lihat ada beberapa ini, mohon maaf ini banyak dalam bahasa Inggris tapi karena memang saya cuma mencopotnya saya dari slide yang sudah ada. Dilihat ya kandungan-kandungan yang ada pada kelor itu ada namanya ini kita sebut dengan fitokonstituen. Jadi bagian tanaman ya yang merupakan senyawa aktif yang berpotensi berikan manfaat untuk kesehatan. Ya. Misalnya ini berfungsi sebagai atau mempunyai efek antioksidan. Ya. Antioksidan ini kan merupakan salah satu lawan berbagai zat-zat yang pemicu seperti pemicu kanker ya, pemicu penyakit-penyakit kronik ya, penyakit-penyakit yang gangguan metabolisme ini kan banyak-banyak itu datang dari oksidan. Kalau kita punya antioksidan, memang tubuh kita ini punya antioksidan ya, yang cukup sebenarnya. Tapi kalau kita ini terpapar dengan begitu banyak oksidan atau zat-zat yang perlu dikeluarkan dari tubuh kita, maka itu tidak cukup. Harus diimbangi dengan makanan yang kita makan yang bersifat sebagai antioksidan. Nah, di sini ada beberapa zat pada kelor itu sebagai antioksidan seperti ada namanya kandungan fenol, flavonoid ya, ada ascorbic acid ini vitamin C ya, ada alkaloid ya. Nah, sengaja ditulis di samping ini adalah literatur-literatur yang digunakan untuk memperoleh informasi tersebut ya. Kita ya Abdul Rahman ya, ketua DPW yang sudah menderita diabetes katakanlah itu kan asal mulanya kan ada inflamasi itu ya, proses inflamasi ya, peradangan ya yang tentu secara terus-menerus tanpa tidak diobati atau tidak dikendalikan hanya berpotensi memberikan dampak ya pada organ-organ tertentu, terutama kalau untuk diabetes kan berarti organ pankreas yang masuk ke insulin. Nah, ini kalau di kelor itu ada kandungan flavonoid, phenols ya, dan berbagai tocopherol, vitamin C, ya, biofenol. Ini mohon maaf nama-nama kimia yang digunakan untuk yang terkandung pada kelor itu ya. Jadi kelor ini bukan saja ada zat gizi tapi zat-zat kita sebut dengan zat fitokimia ya, atau sering disebut dengan nutraceutical ya. Zat gizi yang anti diabetes yang tadi ya, terkait dengan diabetes. Kelor itu mengandung terpenoid ya, yang akan menyebabkan pelepasan insulin ya kalau kita konsumsi kalori yang cukup ya. Kemudian ada berbagai zat-zat yang lain seperti fenol ya, chlorogenic acid, moringinin, vitamin C, vitamin E, dan ini sudah dibuktikan ya. Zat-zat ini yang ada pada kelor yang bisa bersifat sebagai anti diabetes ya. Ada yang bisa menyembuhkan luka ya, dengan berbagai zat-zat yang ada tertera pada tabel ini. Ada yang memberikan dampak sebagai kardioprotektif, artinya dia memberi perlindungan kepada jantung. Jadi dia bisa menjaga pekerjaan jantung ini bekerja dengan sangat baik ya. Itu di sini namanya moringin ya. Ini zat yang sudah diidentifikasi yang terdapat pada kelor yang bisa berfungsi sebagai kardioprotektif. Ada yang bersifat neuroprotektif ya, menjaga persarafan ya. Dan juga termasuk moringin, flavonoid, quercetin ya. Ada bersifat sebagai anti ulkus, anti ulcer, flavonoid. Ada yang bersifat sebagai anti asma ya, moringin. Ada yang bersifat sebagai anti hiperlipidemik ya, yang itu gangguan pada metabolisme lipid ya, atau gangguan dari kandungan lemak yang ada pada darah ya, dislipidemia ya. Nah, ini ada anti hiperlipidemik. Juga ada anti hipertensi ya.
bagi yang suka terkena penyakit darah tinggi ya, hipertensi. Nah, ini kelor mengandung zat anti hipertensi ya. Kan ada kandungan anti tiosianat dan tiokarbamat glikosid. Ya, bersifat juga sebagai imunitas, jadi meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ada dengan berbagai kandungan yang ada. Jadi teman-teman sekalian, para jamaah sekalian, ini memang luar biasa kelor ya, mengandung berbagai bahan aktif yang luar biasa. Nah, di sini kita melihat bagaimana keunggulan bahan aktif, zat gizi dan aktif dalam kelor. Jadi bukan saja dia mengandung zat gizi atau zat fitokimia tadi, akan tapi keberadaan kelornya itu jauh melebihi dari keberadaan zat yang sama pada tanaman-tanaman yang lain. Karena misalnya pisang, kalau pisang itu selalu kita identikan dengan kaya akan kalium. Kan kalium adalah zat gizi mineral ya, mineral yang bisa bisa menurunkan tekanan darah atau bisa menormalisasikan tekanan darah. Bahkan sekarang ini kalium banyak digunakan untuk bisa membuat otak kita ini menjadi berpikir dengan bagus. Jadi mau cerdas itu ya makan pisang tiap hari itu kata para ahli karena tingginya kalium dalam. Ternyata ini kalian vitamin. Potasium pada kelor itu 3 kali lipat. Bagus ya. Jadi kalau kita sering mengidolakan pisang sebagai sumber kalium yang bagus untuk hipertensi dan untuk otak, ternyata ada 3 kali lebih tinggi kandungannya. Ini per 100 gram ya, per jumlah 100 gram dibanding yang ada pada pisang. Dan kalau dia dalam bentuk kering, kalau sediaan kelor itu dalam bentuk tepung ya yang sudah dikeringkan, itu 15 kali lipat kandungan potasium. Nah, seperti itu. Yang kedua lagi yang juga sangat yang sangat membuat kita terkagum-kagum ya. Kalau dibandingkan dengan vitamin A pada wortel ya. Kita tahu bahwa wortel ini kan lihat warnanya, ini warna vitamin A ya, beta karoten ya. Warna kuning kemerah-merahan. Nah, warna seperti ini kan identik dengan vitamin A. Kita selalu mengidentikan vitamin A itu tinggi pada wortel, kan seperti itu. Nah, ternyata kandungan vitamin A pada kelor itu 4 kali lipat. Jadi dari banding vitamin A pada wortel. Dan kalau dalam bentuk kering 10 kali lipat. Jadi ini kan sesuatu yang ajaib ya, yang sangat mengagumkan. Begitu juga kalau kita bicara zat besi pada bayam. Nah, biasanya pada sayur-sayuran warna hijau tua itu ya, sangat tua, yang sangat hijau ya, dark green vegetable ya, sayuran warna hijau tua. Nah, taruhlah seperti bayam ini. Kan selalu kita identikan itu bayam dan sayur-sayuran yang berwarna hijau itu dengan zat besi yang tinggi di dalamnya. Namun zat besi pada bayam itu 3 kali lipat yang ada pada kelor dibanding yang ada pada bayam. Bahkan kalau dalam bentuk kering ya, makanya kenapa kita lebih untuk pengobatan atau untuk suatu kondisi tertentu dianjurkan menggunakan yang sudah kering-kering ya. Kenapa? Karena memang kandungannya jauh lebih tinggi ya, 25 kali lipat ya. Nah, yang berikutnya lagi jeruk. Biasanya jeruk itu kan identik dengan kandungan vitamin C ya, tinggi pada jeruk. Nah, ternyata kalau kita konsumsi kelor itu 2 kali lipat kandungan vitaminnya pada jeruk dibanding kandungan vitamin C pada kelor itu 7 kali lipat dibanding yang ada pada jeruk. Memang kalau dalam bentuk kering vitamin C yang kurang ya, dia cuma setengah kali lipat. Artinya dia lebih rendah dibanding bahan yang basah karena memang vitamin C itu termasuk vitamin yang larut dalam air. Jadi kalau masih bentuk basah, vitamin C-nya tinggi, termasuk vitamin B. Tapi begitu kita keringkan, karena vitamin C ini hanya larut dalam air, dalam bentuk kering dia hanya sebagian kecil saja. Ya. Tadi sudah dikatakan ya kalsium pada susu ya. Kalau kita bicara susu, selalu kita identikan dengan kalsium ya. Ternyata kandungan kalsium pada kelor itu 4 kali lipat. Bahkan kalau dia bentuk kering 17 kali lipat. Jadinya kira teman-teman harus bisa membedakan dan hanya bisa memahami bahwa kenapa kelor ini jadinya disebut-sebut juga dengan miracle ya, dan istilah-istilah lainnya yang luar biasa. Protein tadi ya dibandingkan yogurt itu 2 kali lipat. Yang kita tahu bahwa memang protein pada kalau disebut dengan protein nabati ya, bukan protein hewani, sehingga walaupun dengan keterbatasan itu pun jumlahnya masih lebih tinggi dibanding yang hewani. Nanti ada susu fermentasi susu. Baik, inilah berbagai kelebihan kelor ya yang